Stadion merupakan salah satu infrastruktur yang biasanya digunakan untuk menggelar kegiatan olahraga, mulai dari sepak bola, atletik, dan olahraga lainnya. Di Indonesia sendiri, stadion sering digunakan untuk menggelar pertandingan sepak bola, baik pertandingan amatir maupun profesional. Namun di sisi lain, sejumlah stadion di Indonesia justru kurang terawat dan akhirnya terbengkalai. Tak hanya stadion kecil, ada pula stadion besar dan megah yang juga mengalami hal serupa. Stadion apa sajakah itu? Langsung saja yuk kita simak, berikut adalah 7 stadion Indonesia yang terbengkalai. Stadion Matowanging. Stadion Matowanging atau Stadion Andi Matalata merupakan home base tim Juku Eja untuk menggelar pertandingan di kompetisi nasional maupun internasional dan mampu menampung belasan ribu penonton. Didirikan pada tahun 1957, Stadion Matowanging sempat tercatat sebagai venue Pekan Olahraga Nasional atau PON pada tahun 1957. Berpuluh-puluh tahun menjadi stadion kebanggaan warga Sulawesi Selatan atau Sulsel, kini Stadion Matowanging sudah rata dengan tanah. Ya, rencananya di bawah komando ex-gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, stadion bersejarah ini akan dibangun kembali menjadi stadion yang lebih megah. Namun saat pandemi COVID-19, dan Nurdin Abdullah resmi menjadi tersangka kasus gratifikasi, pembangunan stadion ini pun mandek. Kini status pembangunan Stadion Matowanging pun dipertanyakan kelanjutannya. Dilansir dari situs Detik Sulsel, proyek Stadion Matowanging ini mengambang usai tender yang dilakukan pemerintah provinsi atau Pemprov Sulsel sebanyak 2 kali gagal. Karena tidak ada perusahaan yang memenuhi kriteria untuk mengerjakan proyek senilai Rp66.203.327.100 ini. Meskipun proyek Stadion Matowanging sudah 2 kali gagal tender, namun pihak Pemprov menjamin proyek ini tetap akan tuntas sesuai perencanaan. Kedengarannya sih cukup menjanjikan ya. Tapi menurut kalian gimana nih? Kalian juga masih ragu? Kalau gitu kita tunggu saja ya kelanjutannya. Stadion Barombong. Masih dari kawasan Sulawesi Selatan. Stadion Barombong merupakan stadion yang dibangun di era kepemimpinan Syahrul Yassin Limpo. Stadion yang terletak di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ini sebelumnya digadang-gadang menjadi salah satu yang termegah di antara stadion lain di Sulsel. Pembangunan stadion sejak 2011 ini bahkan diklaim telah menghabiskan anggaran sebesar Rp226 miliar. Namun 11 tahun telah berlalu, proyek pembangunan stadion ini pun belum juga rampung dan belum dapat digunakan secara menyeluruh hingga saat ini. Salah satu alasan diberhentikannya proyek itu lantaran sebagai lahan milik swasta PT Goa Makassar Tourism Development atau GMTD Tbk. Jika dilanjutkan sebelum lahan itu diserah terimakan, dikhawatirkan bakal terkendala proses hukum. Selain itu, hasil pemeriksaan struktur bangunan dinyatakan konstruksi masih lemah dan perlu penguatan, khususnya bagian tribun. Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel untuk memberi lampu hijau merampungkan pembangunan Stadion Barombong. Melihat fakta yang ada, pendukung PSM Makassar pun tampaknya harus menahan sabar menantikan kandang baru yang kabarnya akan menjadi pengganti Stadion Andi Matalata. Stadion Sangkuriang. Stadion Sangkuriang merupakan stadion yang menjadi home base Persatuan Sepak Bola Kota Cimahi atau PSKC. Stadion yang berlokasi di Kota Cimahi ini juga menjadi salah satu stadion yang terbengkalai. Sebelum terbengkalai seperti ini, di stadion ini pernah digelar ajang bergengsi yang melibatkan sejumlah klub-klub besar tanah air. Sampai pada suatu waktu, pemerintah kota atau Pemkot Cimahi yang ingin mengubah Stadion Sangkuriang menjadi sport mall menuai pro kontra. Akhirnya stadion ini menjadi terbengkalai dan nasib pembangunannya terkatung-katung. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa tahun ini Pemkot Cimahi berencana untuk melanjutkan pembangunan. Dilansir dari situs Detik Jabar, anggaran sebesar Rp7,5 miliar telah disiapkan untuk mewujudkan rencana tersebut. Stadion Watubela. Stadion Watubela merupakan venue yang diproyeksikan untuk menggelar salah satu event olahraga pada PON tahun 2016 lalu. Sayangnya hal itu tidak terlaksana lantaran pembangunan stadion yang berada di Cirebon ini tak kunjung selesai.
Beberapa tahun berlalu, kondisi stadion pun sama saja atau tidak ada pembangunan lanjutan. Penyebabnya adalah faktor anggaran. Dari informasi yang ada, masih dibutuhkan setidaknya ratusan miliar rupiah untuk menuntaskan mega proyek tersebut. Dan tampaknya stadion ini masih sangat jauh dari kata selesai. Mengingat mencuatnya kabar bahwa ada dugaan Pemprov Jawa Barat sudah enggan untuk kembali mengucurkan dana untuk kelanjutan pembangunannya dengan alasan anggaran untuk refocusing COVID-19. Alhasil, pemerintah kabupaten atau Pemkab Cirebon menjadi kewalahan menyelesaikan sisa pembangunan yang nilainya masih ratusan miliar tersebut. Jika demikian, akankah Pemkab Cirebon melibatkan pihak ketiga untuk merampungkan stadion ini? Kita tunggu saja informasinya. Stadion Utama Riau. Fasilitas pendukung PON 2012 yang berada di Pekanbaru Riau ini juga memiliki nasib yang sama seperti beberapa stadion sebelumnya. Ya, Stadion Utama Riau yang memiliki kapasitas 43.000 penonton ini sudah terbengkalai dan tak terawat. Akibatnya, lapak parkir dan lahan di sekitar stadion mulai ditumbuhi ilalang. Tidak hanya itu, warga sekitar juga menyebutkan bahwa stadion ini acap kali menjadi lapak mesum oleh kalangan remaja. Waduh, yang kayak gini nih jangan sampai dicontoh ya guys. Sungguh sangat disayangkan. Stadion megah yang dibangun dengan menghabiskan anggaran sekitar 1 triliun rupiah ini justru terbengkalai hingga beralih fungsi menjadi lokasi mesum oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Stadion Palaran. Stadion Palaran merupakan salah satu sejarah bagi perkembangan olahraga nasional. Di stadion yang dibangun dengan anggaran 3 triliun rupiah inilah, untuk pertama kalinya PON dilaksanakan di luar Pulau Jawa, yaitu di Kalimantan Timur. Hampir 14 tahun perhelatan PON Kalimantan Timur berlalu, kini Stadion Palaran hanya menyisakan kisah miris yang kian minim aktivitas. Padahal sebelumnya stadion ini pernah menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, karena kemegahannya yang nyaris menyaingi Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Namun kemegahan tersebut kini hanya tinggal kenangan, dan entah kapan Stadion Palaran akan kembali aktif dan berfungsi sebagaimana mestinya. Apakah pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan Timur akan membawa angin segar untuk stadion ini? Kita tunggu saja ya informasi terupdate-nya. Stadion Gelora Ambang. Stadion Gelora Ambang merupakan stadion yang berlokasi di Kelurahan Biga, Kecamatan Kota Mobagu Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Stadion Gelora Ambang ini pernah menjadi markas klub sepak bola kebanggaan Bolmong, yaitu Persibom. Beberapa tahun berlalu, kini kondisi Stadion Gelora Ambang sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat jelas dari rekaman yang dibagikan oleh Tribun Manado. Dalam rekaman tersebut terlihat bagian atap tribun sebagian sudah tidak ada. Dinding-dinding bangunan sudah lapuk dan penuh dengan coretan. Hampir seluruh bagian stadion dipenuhi rumput dan semak yang tinggi. Suburnya rumput di sekitar stadion membuat warga sekitar menyimpan hewan ternaknya di dalam stadion. Meskipun bangunan dan halamannya sudah sangat memprihatinkan, namun kondisi lapangannya masih cukup terawat. Bahkan warga sekitar masih menggunakan lapangan tersebut untuk bermain sepak bola. Diketahui renovasi Stadion Gelora Ambang sudah dianggarkan oleh pemerintah Kota Mobagu, namun tertunda karena dengan adanya refocusing akibat pandemi COVID-19. Mengingat pandemi COVID-19 mulai reda, akankah pembangunan stadion ini kembali dianggarkan? Menurut kalian gimana nih? Semoga informasi dari Mimin bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Thank you update lovers.